Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Apakah sehat? Nah, hari ini kita akan membahas mengenai syu'abul iman. Nah, apa itu syu'abul iman? Jadi, pada umumnya umat Islam itu telah mengetahui, meyakini, dan mengamalkan 6 rukun iman. Namun, iman juga memiliki cabang-cabangnya yang biasa disebut dengan syu'abul iman, yang artinya cabang-cabang iman. Lalu, apa pengertian syu'abul iman? Syu'abul iman atau cabang-cabang iman meliputi ajaran-ajaran yang harus diamalkan manusia, yaitu ajaran tentang keimanan, ibadah, dan akhlak. Sebagai makhluk yang dikaruniai akal dan memiliki keyakinan, manusia itu harus berpedoman pada ajaran keimanan. Tingkah laku manusia yang berasal dari nafsunya juga harus dibimbing dengan ajaran ibadah. Nah, syu'abul iman ini masih dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, nilai-nilai pendidikan yang berhubungan dengan Allah dan Rasul-Nya. Nah, di sini nilai-nilai pendidikan yang berhubungan dengan Allah dan Rasul-Nya bisa dibagi menjadi 6 lagi. Yang pertama, iman kepada Allah. 2, iman kepada Nabi dan Rasul. 3, mencintai Allah. 4, memiliki perasaan takut akan azab Allah. 5, berharap rahmat Allah. Dan keenam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua yaitu nilai-nilai pendidikan yang berhubungan dengan manusia. Nah, yang meliputi dari nilai-nilai yang kedua ini adalah bersikap baik dalam kehidupan sehari-hari, berusaha agar tidak menimbulkan rasa sakit kepada orang lain, patuh terhadap pemerintah, menerapkan hukum Allah dengan adil dan tidak berbuat zalim, saling membantu dalam hal-hal kebaikan, taat dan patuh kepada orang tua dan guru, mempererat tali silaturahmi dengan sesama, hormat kepada orang yang lebih tua, dan sayang kepada orang yang lebih muda. Kemudian, berbuat baik kepada tetangga dan tamu yang datang. Kemudian terakhir adalah tidak membicarakan kejelekan orang lain atau, pasti kalian sudah tahu ya, ghibah atau menggosip atau memfitnah. Nah, yang terakhir adalah nilai-nilai pendidikan yang berhubungan dengan diri sendiri. Nah, meliputi apa saja? Yang pertama, berhati-hati dalam berkata-kata, menjaga farji, menjaga kehalalan makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian, memelihara diri dari harta yang haram, misalnya hasil riba. Kemudian, tidak memakai pakaian, hiasan, dan tempat atau wadah yang dilarang. Yang terakhir, menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh syariat. Nah, sekarang kita masuk dalam materi macam-macam syu'abul iman. Yang pertama, berhubungan dengan hati. Niat itu terletak di dalam hati seseorang dan tidak dapat dideteksi, baik melalui rupa maupun lisan. Niat itu biasanya diartikan sebagai gerakan batin untuk menentukan jenis ibadah yang dilakukan. Begitupun akidah, letaknya di hati, berupa keyakinan pada sesuatu. Lalu yang berhubungan dengan hati ini ada apa aja macamnya? Yang pertama, mengimani rukun iman dan Islam, sabar, syukur, tawakal, berdoa, rendah hati, berserah diri, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, berhubungan dengan lisan. Lidah merupakan anggota tubuh penting bagi manusia untuk berbicara. Sebuah pepatah bijak mengatakan, lidah tidak bertulang. Yang maksudnya adalah mengatakan sesuatu itu mudah, tetapi melaksanakannya sulit. Ada juga yang menyatakan bahwa kata yang lepas dari lisanmu bukan lagi milikmu, tetapi milik yang mendengarkan. Ungkapan-ungkapan tersebut menunjukkan betapa pentingnya menjaga lisan dalam kehidupan manusia, terutama umat muslim, sehingga menjadi salah satu bagian yang memengaruhi keimanan seseorang. Lalu, cabang iman yang berhubungan dengan lisan apa saja? Yang pertama, silahkan mengucapkan kalimat-kalimat yang baik saja. Melafalkan ayat-ayat Al-Quran, berzikir, berkata-kata yang positif, hindari kata-kata yang negatif. Kemudian berdoa, dan juga mempelajari ilmu pengetahuan. Yang terakhir,
yaitu cabang-cabang iman yang berhubungan dengan anggota tubuh. Nah, anggota tubuh merupakan bagian dari tubuh manusia yang dapat melakukan berbagai aktivitas atau perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Selain dibenarkan dengan hati dan dinyatakan dengan lisan, iman juga diamalkan dengan perbuatan anggota badan. Apa yang kita lakukan di dunia, kelak akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan, anggota badan pun akan menjadi saksi atas apa yang kita perbuat. Nah, sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surah Yasin ayat 65. Yang artinya, pada hari ini kami membungkam mulut mereka, tangan merekalah yang berkata kepada kami, dan kaki merekalah yang akan bersaksi terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Quran Surat Yasin ayat 65. Nah, oleh karena itu, dalam beramal dengan anggota tubuh pun harus selalu disertai dengan keimanan kepada Allah. Adapun cabang-cabang iman yang berhubungan dengan anggota tubuh, yaitu menjaga kebersihan diri dan lingkungan, melaksanakan sholat tepat waktu, jangan ditunda-tunda, memenuhi nazar, sumpah, menjaga aurat, menjaga kesehatan, melaksanakan puasa, dan lain sebagainya. Nah, lalu apa manfaat kita mempelajari cabang-cabang iman? Banyak manfaat yang kita peroleh dengan mempelajari Syu'abul Iman, antara lain semakin mengokohkan keyakinan terhadap rukun iman. Cara mengokohkannya dengan mendengarkan, membaca, dan merenungkan ayat-ayat serta hadis yang menegaskan kebesaran dan kekuasaan Allah. Kemudian, merenungkan keajaiban penciptaan alam semesta, baik di langit atau di bumi, dan unsur-unsur yang menjadi pelengkap dan kebutuhan kelangsungan hidup. Yang terakhir, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, agar Allah senantiasa membimbing dan mencurahkan rahmat-Nya. Kemudian, memiliki komitmen yang tinggi terhadap rukun Islam. Nah, cara memiliki komitmen yang tinggi terhadap rukun Islam yaitu dengan meyakini kebenaran ajaran Islam, mempelajari agama Islam, mengamalkan ajaran Islam, dan mendakwahkan ajaran Islam. Yang terakhir, memiliki akhlak mulia, diantaranya sikap disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Lalu, bagaimana cara kita membiasakan diri bersikap disiplin, jujur, dan bertanggung jawab sebagai cabang dari iman? Yaitu yang pertama, disiplin. Disiplin itu apa? Disiplin itu adalah merupakan satu sikap yang mengharuskan seseorang menaati ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan tanpa pamrih. Nah, cara membiasakan sikap disiplin adalah sebagai berikut. Yang pertama, mulai dari diri sendiri dalam melatih kedisiplinan. Jangan tunggu datangnya motivasi, karena melatih disiplin harus datang dari hati. Kemudian, mulai dari hal-hal yang kecil, karena sesuatu yang besar dimulai dari yang kecil. Kemudian, kuatkan niat untuk berdisiplin dalam beraktivitas agar tidak mudah goyah ketika ada godaan untuk berhenti. Yang terakhir, tentukan target dan tujuan yang akan dicapai dan fokuslah pada target dan tujuan yang sudah direncanakan tersebut. Kemudian jujur. Jujur adalah sifat yang membutuhkan kesesuaian antara perkataan yang diucapkan dan perbuatan yang dilakukan. Nah, cara membiasakan sikap jujur adalah yang pertama, menjadikan nilai-nilai kejujuran sebagai prinsip hidup. Bertekad kuat dalam menghindari setiap kebohongan, pemalsuan, dan penipuan. Kemudian, menunaikan semua tugas dengan integritas yang tinggi sehingga tidak pernah mengenal kompromi terhadap bentuk ketidakjujuran. Menetapkan komitmen bahwa kejujuran merupakan landasan dalam bersikap dan bertindak ketika bergaul dengan sesama manusia. Berusaha meningkatkan kualitas diri untuk menjadi manusia yang jujur, bertanggung jawab, profesional, dan berakhlak mulia. Berusaha terus untuk mencari cara yang terbaik agar berperilaku jujur dan selalu menjadi teladan dalam kejujuran. Kemudian, senantiasa berlindung kepada Allah dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan sebagai risiko dari perbuatan jujur.
Yang terakhir adalah bertanggung jawab. Tanggung jawab dapat diartikan sebagai beban kewajiban suatu pekerjaan atau tugas yang harus dipikul sesuai dengan ketentuan. Setiap orang yang memikul tanggung jawab akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Nah, bagaimana cara membiasakan sikap bertanggung jawab? Yaitu selalu ingat bahwa semua perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasakanlah untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan dengan segera. Jangan menunda-nunda apa yang bisa dilakukan hari ini. Yang terakhir, jadikan sikap konsisten sebagai prinsip dalam hidup, karena untuk memiliki sikap tanggung jawab memerlukan proses. Dengan membiasakan perilaku yang mencerminkan penerapan syu'abul iman, dapat memunculkan sikap beriman, bertakwa kepada Allah, dan berakhlak mulia. Hal ini terlihat ketika kalian terbiasa menjadikan nilai-nilai kejujuran sebagai prinsip hidup. Nah, itu tadi penjelasan singkat mengenai Syu'abul Iman atau cabang-cabang iman. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Apabila kalian ada yang tidak paham, silahkan kalian bisa bertanya langsung kepada saya ketika di kelas nanti. Nah, semoga penjelasan Ibu mengenai Syu'abul Iman ini dapat dimengerti oleh kalian. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.